Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Yang kebetulan nonton video kali ini perbaikan ya. Dan di depan saya ini ada satu equalizer mereknya Kenwood. Tipenya GE56. Ini ada 12 channel ya. Spektrumnya mulai dari 16 Hz sampai 32 kHz. Ini sepertinya equalizer seri terakhir yang pernah dikeluarkan sama ini Kenwood ini. Yang 12 band ya. Kalau yang ini 12 channel yang dulu pernah ngetop itu adalah GE1100. Itu ada lebih tebal dan dia ada spektrumnya. Seperti biasa, ini masih bagus ya, masih mengingat usianya sih udah termasuk sangat bagus ya. Dan di sini ada ini berfungsi nanti untuk tip monitornya nih, ada nih. Jadi kalau di biasa Kenwood di zamannya itu ada fasilitas namanya tip monitor, itu nanti semua yang tercolok di ampli itu bisa dilewatin lewat ini, manfaatkan equalizer ini ya. Oke, nanti akan saya coba perlihatkan. Katanya masih hidup tapi tidak berfungsi, bisa berfungsi keluar seperti biasa. Jadi saya akan colokin umum in out aja nih ya, in outnya. Jadi dari CD masuk ke in, outnya ke ini, ke speaker aktif ya. Sebentar ya, sambil ini saya pause dulu. Nah, sudah terpasang ya, ini suara udah keluar. Jadi ini udah ya, jadi ini tanpa melalui ini ya. Ada lagunya, dengar ya. Jadi ini hidup ya. Kalau saya matiin dia tetap bisa lewat karena in outnya, jadi masih berfungsi in outnya. Tapi kalau equalizernya dihidupin langsung mati ya. Tapi dia ini masih ada suara sumber di itunya, masih kedengaran tuh. Mungkin lah tuh, mungkin nggak kedengaran sumber ya, pecah suaranya. Halo, tuh ya. Jadi ini masalahnya ini, saya matikan dulu. Masalah ini biasanya ini kalau saya udah tanganin 2 kali, ini berarti ini yang ketiga kali saya tanganin yang persis merek dan tipe yang sama. Dan terus saya sendiri ada satu beli dari baru sekitar tahun 84-an itu ya. Dan ini dia punya botnya ini, saya ingat nih botnya itu satu deret, bukan potensial satu-satu yang bisa kita ganti-ganti, nggak bisa. Kalau ini satu-satu bot udah semua rusak. Dan waktu itu atas saran dari teman kebetulan, dan ilmu saya juga belajar dari dia ini. Dia saranin ini lampu ini dicopot semua. Waktu itu keresekan ya, terjadi distorsi, langsung sembuh memang. Cuma lama kelama juga ini muncul penyakitnya itu ya. Mungkin dia punya lampu ini manfaatkan dia punya karbon yang di dalamnya itu, sehingga terjadi ini distorsi itu ya. Saya akan bongkar, perlihatkan isi dalamnya. Umumnya yang saya 2 kali ketemu itu dia punya ini kebanyakan kena lem di elko utamanya itu loh. Dia punya di elko utamanya itu
Ini saya akan copot dan saya akan buka skrupnya. Nah, ini skrup yang terakhir ya. Jadi total ada 6 skrup. Dan dia pakai drat halus. Kiri kanan 2, belakang 2. Saya rasa kurang lebih dia punya penyakitnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya itu. Yaitu dia punya ini kena lem itu. Tuh, menambahkan dalamnya. Ya, ini termasuk sangat mulus ini saya bilang. Tuh. Ini jejak tangan pun nggak ada sedikit itu. Tuh. Apabila lihat dari usianya sini sangat mulus ini. Tuh. Dan seperti dugaan saya ini benar ini. Ininya itu. Lem ini. Dimana kelihatan ya? Tuh. Malah nggak kelihatan ya. Ini lem ini. Jadi di sini kelihatan ada satu dioda, dioda sepertinya Jenner nih. Kalau dulu juga ganti yang di sini. Ini copot kakinya nih. Mungkin ini pengaruh di sini. Dan dia punya R-nya di sini juga ada satu. Oke, jadi ini seperti prediksi saya ya. Ini. Nah. Udah jelas ya, lebih jelas ini. Ini ada satu Jenner di sini. Ya, ini mungkin lebih terlihat tuh. Jadi ini semua gara-gara ini lem ini. Jadi nanti saya akan bersihin semua lemnya ini. Mudah-mudahan dia nggak putus kakinya ini, masih bisa dipakai kembali. Tuh. Seperti biasa, saya bersihkan dulu ya teman-teman. Saya tidak akan videoin biar nggak terlalu panjang. Ini teman-teman, saya langsung tetesin aja ini. Oke, biar dia kering, biar dia lepas sendiri, nanti baru dicongkel semua. Sambil nunggu ini saya akan bersihkan yang di depan sini juga. Ini terlalu kotor loh dia tuh. Coba lihat teman-teman tuh. Debu dalamnya itu banyak minta ampun tuh. Nanti saya akan bersihkan semua, dicopot, bersihkan semua ya. Sabar ya teman-teman. Nah teman-teman, udah saya bersihkan ya. Akan saya coba dulu dia berpengaruh nggak ya. Dan sudah saya colokin semua. Coba lihat. Barusan saya nyalakan CD-nya. Nah udah lagu udah muter. Masih sepertiga gitu. Nah, coba lihat diperiksa sedikit dilihatin ini nih. On the first day of the journey, travel was lihat ya, saya akan mengukur dia punya ini arus outnya ini. Biasanya ini kalau yang saya tahu di ini harusnya 18, ini ada ini 17 ya, DC 17 DC ini. Sebelahnya
tidak ada, berarti memang benar sebelahnya ini. Nah, sebelahnya sini berapa? Ini kan 16. running for the fame, Ya, benar, 16. lost where Di sininya and forgotten. oke, nggak ada. Ya. Jadi nggak keluar. Ya, ini 1 volt lebih, kaki ini TR ini. Ini 14, 15. Ya, berarti udah jelas sebelah sini yang bermasalah karena tadi dia punya ada jenernya ini ketutup apa itu, lem itu. Pasti ini yang bermasalah. Oke, jadi saya prioritaskan di area situ dulu sebelum saya bersihkan ya. Untuk buka board ini hanya 3 skrup doang kelihatannya tuh. Di belakang 2. Sama di sini 1 ada ke ininya ke groundnya. Kemudian ini pakai ini. Tuh, benar itu. Hanya 3 skrup doang. Ini pakai begini nih. Udah beres. Ada lagi? Sepertinya tidak ada ya. Yuk. Udah keluar. Nah. Cuma ini ya kaku nih, kaku banget. Terlihat sih masih mulus ya. Masih mulus ya ini. Belum ada diperbaiki. Misalkan ini konsentrasi di sini. Ini masih ada berapa volt di sini. Hah? Nggak dicabut ya? Oh ya? Waduh. Oke, nggak ada volt lagi dan ini udah ini berarti dia punya area untuk itu discharge ini masih bagus. Saya akan coba ini. Coba ngukur ini ada berapa, ini 470 ya. Ini nggak bisa kebaca. Di sini disk juga nggak bisa kebaca. Ya ini ada, sebelah ini 300-an ini. Masih ada 400 lebih. 430-an ya ini. Kalau yang sini sama sekali nggak kebaca. Berarti memang ini sebelah sini yang rusak. Saya akan lihat dulu ya. Ini saya pakai ini biar cepat. Masih 430 lebih. Ya, ini udah nggak kebaca, ini udah 0. Kemungkinan dia punya ininya udah jelek atau gimana. Sama. Ini 220 masih oke. Ini 100. Nah ini berarti 2 ini doang nih. 2 ini harus di itu. Ya. Berarti ini yang di belakang masih bagus, dia punya elko-nya. Ya. 2 ini dibukain, lihat sebentar ya. Biar leluasa saya aksesnya ini. Jadi saya buka ini dulu. Jadi ininya itu ininya knopnya itu dicongkel keluar dari belakang. Jadi untuk mempermudah akses saya untuk
perbaikan ininya tuh. Nah, ya. Cuma belakangnya satu lagi, ada satu, ada agak mendingan. Juga sama. Dan ini saya akan copot juga. Nah ini teman-teman, ini satu kaki udah saya tinggal copotin aja. Bagaimana? Oke. Dan ternyata ini memang benar nih, kayaknya udah rusak nih. Nanti ya, saya cabut lagi yang satu ini. Jadi saya biasanya sebelah-sebelah. Ya agak ini belum terlalu panas. Ini karena dia punya ininya agak gede ini, pantalannya. Tuh, coba dilihat ya. Kemana itu testernya? Ini 220. Masih ada berapa dia? Masih ada 210, masih oke yang ini. Yang satu ini kelihatannya kalau dia dari kondisi kayak gini nggak tahu juga ya. Nah ini nggak bisa nih, yang satu ini drop semua, habis tuh udah. Ini seharusnya 470 35 volt nih. Berarti benar hanya satu doang ini pengaruh dari ini. Ini tersisa 16 mikro tuh, 16 UF itu. Ya, lihat ya teman-teman. Tuh, kalau yang ini masih oke. Masih bisa dipakai ini. Kalau yang belakang udah nggak perlu lagi. Jadi ini tinggal 209, 210 lah kurang lebih. Tapi biasanya dia punya ESR-nya nggak tahu berapa tinggi itu. Nanti lihat kondisinya, kalau ada stok diganti semua aja. Sekalian dibersihin semua. Oke, jadi udah ketahuan dia punya elko-nya udah bermasalah ini. Elko utamanya itu. Ya, mudah-mudahan setelah diganti, masukin, dibersihin, itu bisa bagus. Misalkan ini ya, pause dulu. Nah, teman-teman, saya udah lepas semua nih. Ternyata ya jenernya masih bagus. Tuh, jalan ya. Dan dia tidak bocor dan kakinya juga tidak putus. Jadi saya tidak perlu ganti jenernya. Udah copot semua. Rusaknya hanya satu ini doang, yang tadi yang pertama kali copot itu. Ya, itu ini nih. Nah, terlihat jelas ya, ini udah bocor nih, dia punya nilainya yang tadi itu masih ada. Ini masih ada sekitar 200 lebih. Ya, bukan 440. Ini kan 35 volt 470.
Kalau yang ini sama sekali habis tuh. Jadi hanya satu masalah ini dong gitu. Mudah-mudahan tidak merembet ke ini, ke TR ini. Ini TR ini panas banget itu. Ya, tinggal 17 mikro tuh. Ya. Oke, saya akan ganti semua karena dia ininya juga kelihatan udah nilainya turun 220, hampir 20 turunnya itu. Ya. Sebentar ya. Ini berhubungannya ketemu yang 560, jadi saya ganti yang 560. Voltnya sama. Yang 220 saya ganti ke 50 volt. Dan saya lihat dia punya ininya udah mulai ngembung ini. Sekalian diganti aja. Biar enak. Dan ini Rubicon ZL, dia punya apa tuh, ISR-nya rendah sekali itu, bagus banget. Cuma ini udah sangat lama taruhnya tuh. Nah, waktu itu saya beli cukup banyak untuk upgrade. Oke, saya akan pasangkan. Nah, udah terpasang semua ya, jadi tinggal disolder aja. Kembalikan ke posisinya semula. Habis itu dipasang kembali. Lihat hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan dia punya apa itu, volumenya di depan itu tidak bermasalah. Sebabnya biasanya itu bermasalah situ. Karena dia ada bisa untuk ini. Seperti biasa saya selalu satu dulu supaya tidak terlalu panas. Ya, baru saya ini bagusin. Ini udah mantap. Jadi udah masuk sama posisinya, tinggal tuh. Tinggal di solder lagi. Oke. Ini groundingnya itu agak butuh solder yang lebih panas dari biasanya. Saya guntingin dulu aja. Ini biasa saya nggak buang, saya masih simpan untuk pakai suatu saat bisa jahitkan jumper. Sebenarnya itu kawat jumper tuh ada jual tersendiri, cuma saya nggak beli. Bisa punya listrik statisnya tinggi banget ini. Saya punya ininya nggak ada IRS-nya tuh. Tertulis ada tuh, tapi tetap ada. Tuh. Oke. Ini udah semua, tinggal saya pasang balik dan dites. Biar nggak terlalu panjang, saya pause dulu. Yang penting ini udah disolder dan benar.
ya. Nah teman-teman, udah terpasang kembali semuanya. Sekarang ini pembuktiannya benar atau enggak ini yang rusak. Dari pengalaman saya itu berarti ini yang ketiga kali ya. Kedua kali semua di situ masalahnya, malah sampai putus. Kalau yang dulu tuh sampai putus dua-duanya. Saya akan colokin, langsung dites. Mudah-mudahan dia punya volumenya ini tidak bermasalah dan dia punya ininya tidak kotor, nggak kresekan lah ya. Coba saya colok. On in, oke, udah nyala, udah mati ya, dinyalakan. Oke, langkah pertama biasa nih dites dulu pakai ini. Tadi kan dia punya ini ya, nggak keluar sama sekali. Dia punya apa itu, arusnya. Tadi di sini sebelah sini ya tadi ya masih bagus ya. Ini 15. Sekarang sini harus ada 15 nih. Minus dia, plus min. Nah, itu. Ya. Udah oke. Harusnya udah nggak ada masalah. Ini juga, ini berapa? 18 ya. 17, sekian ininya. Sama ya. Berarti harusnya udah berfungsi ini. Jadi hanya gara-gara satu itu doang itu. Satu elko doang itu, elko utamanya itu yang 470. Cuma saya ganti yang 560. Mereknya Rubicon ya. Saya akan bukakan lagu. Oke, udah nyala. Tuh. Digadikan. Kalau ini tidak dimainkan dia ini tidak berfungsi, jadi bypass dong, masuk keluar di sana gitu. Nah ini pembuktiannya benar nggak? Kalau tadi kan ini langsung mati, nah sekarang udah nyala. Ini ya. Berarti ini bocor dia punya ininya. Dia volumenya bocor. Volumenya ada bocor dikit. Tapi masih berfungsi, tidak kresekan sih. Ya. Ini tidak berfungsi karena fasilitas tip monitor nggak dipasang. Nah ya, tetap ya, udah bagus. Nah mainkan dia. Dan ternyata ini loh masih bagus loh, nggak geresekan. Tinggal nanti dibersihin semua tuh ya, tuh hilang semua kan, tuh kecil ya. Saya akan naikin satu-satu ya. Biasa bentuknya kayak gini ya, ini bassnya tuh. Tuh. Oke. Oh, speakernya sebelah nggak nyala itu, sorry. Ya udah, oke, udah bagus tuh ya, tinggal diatur aja. Dan ini masih kotor, belum dibersihkan. Ini tanpa equalizer ya, ini dengan equalizer tapi ini belum. And the cold wind chilled his body, and his death was near.
lebih ini ya. Ini yang ini tanpa equalizer suaranya ya. Coba sekarang kita masukin equalizernya ya. Oke. Walau coba saya matiin, dia berfungsi nggak berfungsi karena itu lewatin arus masuk keluarnya dia. Oke. Ya. Jadi teman-teman, cuma hanya satu masalah doang itu. Tuh. Jadi ini bisa kita matikan. Tuh, kecilin suaranya, gedein suaranya. Dan dia punya potensio ini masih bagus. Tapi ada sedikit bocor, dia nggak tutup semua sih. Oke, teman-teman. Jadi begitulah. Hanya satu doang ini yang rusak ya. Ini kebetulan dia udah kurang bagus, saya ganti juga, cuma voltnya 50, sebelumnya 16, dan ini tetap 35, cuma mikronya saya naikin jadi 560, dan ini 100-nya tetap dipertahankan karena saya mengukur nilainya masih cukup ya. Oke, teman-teman, begini aja ya. Sebenarnya bukan masalah besar sih ini ya. Tuh. Ini udah sering kejadian, berarti saya udah 3 kali ketemu masalah di sini nih. Di sininya. Karena lem itu, jadi lemnya itu lama kelamaan jadi bersifat resistan. Jadi nanti dia itu memutus, bisa jadi pengantar arus itu. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Nanti saya akan bersihin semua. Cuma saya tidak akan videoin lagi. Ya, jadi ini kalau dimatiin semua tanpa melalui equalizer, dia akan bunyi seperti biasa. Dia tinggal numpang lewat doang di sini. Ya, di sininya tinggal numpang lewat. Kalau saya lewatin lagi, suaranya akan berubah. Dan ini ya. Oke. Dan ternyata tidak keresekan ya, masih oke, masih bagus. Tinggal dibersihin, dibersihin kayak ini deh. Kotor banget. Ya, saya akan perlihatkan cara bukanya ini. Sebentar ya. Saya buka dari sini aja, dan dia tempelnya kencang. Ini masih aslinya, belum pernah dibuka nih. Tuh. Jadi belum pernah di sini tinggal diongkel ke atas tuh. Sebentar ya. Keras. Tapi intinya dia harus keluar dari sini nih, karena dia ini dikunci di sini tuh. Ya. Saya tahu dia ini nggak bisa di itu. Tapi hati-hati, ini agak itu sensitif itu. Jadi yang jelas saya udah kurang lebih kasih tahu. Nanti kalau teman-teman pingin tahu tuh di service manual bisa ditunjukin itu. Jadi ini ngangkat, ini harus buka nih. Dia punya ininya harus buka. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Intinya ini sudah diperbaiki, bisa berhasil. Itu aja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebih hampir 35 menit ini. Semoga bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan itu bisa memberi wawasan ya. Bahwa
kerusakan equalizer ini biasanya ini dari ininya doang, itu elko-nya. Jarang yang IC-nya bermasalah. Juga dia punya transistornya itu jarang bermasalah. Ya, karena dia punya arusnya kecil. Oke, makasih teman-teman semua. Selamat sore, sekarang udah masuk sore. Terima kasih atas perhatiannya dan bye.